Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para salifah, juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, Guru Muhammad Sarzaini Asmuri, pengasuh Majelis Zikir Al-Ikhlas kilometer 8 Banjarmasin yang sekarang berada di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita, Guru Muhammad Sarzaini, yang juga berada di tengah-tengah kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati para undangan, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mana dengan berkat limpahan taufik serta hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berhadir memenuhi undangan daripada Syaikhul Bait dalam rangka acara peringatan Maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat, pengikut beliau dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Kemudian ulun sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan daripada Shahibul Bait atau tuan rumah, acara keempat ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, Guru Muhammad Sarzaini. Acara kelima doa disertai dengan penutup. Untuk mengambil berkah, marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dan dimohonkan dengan hormat kepada guru untuk membukakan acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ila syafaat Rasulullah fi rumah ibadatnya bisyafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kami mohonkan dengan hormat kepada Al-Ustaz Abdul Hakim, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha Allah segala firman. Demikian tadi pembacaan kalam-kalam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hakim tadi. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita yang hadir di sini mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah dalam suasana yang berkah ini sama-sama kita berdoa agar dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat dan ibadah kepada Allah, sehingga kita dapat menemui bulan Rabiul Awal yang akan datang. Wabil khusus kita doakan kepada Syekhul Zaid Bapak Ahmad Saleh, mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau, dimudahkan rezeki beliau, sehingga beliau setiap tahun kembali dapat memperingati mengadakan acara pada malam hari. Demikian untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari tuan rumah Bapak Ahmad Saleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru beserta rombongan yang datang dari Banjarmasin. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Muhammad Saubari. Yang kami hormati rombongan Maulid Al-Habsi. Yang kami hormati Ustaz Abdul Hakim. Yang kami hormati para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat kami ini dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru beserta rombongan yang telah dapat memenuhi hajat kami untuk mengisi ceramah agama pada acara kami malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan kepada guru kita Saubari yang dapat berhadir di tempat kita pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rombongan Maulid Al-Habsi yang telah membacakan syair maulidnya tadi.
Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Hakim yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada jiran tetangga kami yang telah membantu menyiapkan hingga terlaksananya acara kami pada malam hari ini. Kami atas nama Sahibul Bait atau tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kehilapan di dalam kami mengadakan acara pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta limpahan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan daripada tuan rumah yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Shalih. Kemudian sampailah kita kepada acara inti ceramah agama di sekitar maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan hormat kami limpahkan kepada Guru Muhammad Sandaini Asmuri, pengasuh zikir, pengasuh majelis zikir Al-Ikhlas. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lirida ilahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ummi wa ummi Abi Bakr wa Utsman wa Ali Fatimah wa Aisha wa Hadijatul Kubra sallallahu alaihi wasallam. Sultani al-Syekh semua sama al-Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri sari bisail asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulih kita bilkan. Yang Allah hormati para alim ulama, Sahibul Bait, Guru Muhammad Sobari, qari kita Ustadz Abdul Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para rombongan Maulid Habsyi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat kamu berpaaf siang. Alhamdulillah. Makanya bu berpaaf siang kadang nanti biniannya ada tiap. Tak kadang nanti biniannya pengupi yang berkaan. Alhamdulillah bersemangat walaupun aku berhari mantap.
lagu nang dawai itu kau ingat tahun 90-an tuh bujur aja hari rame waktu nostalgia. Wah ya ini pacar membaca syair nih kok. Tapi kalau tak kawin bang. Alhamdulillah hari kita sesuai suaranya benar orangnya juga. Tapi dia nanti benar suara halus orangnya. Malam lalu di Banjar orangnya benar suara halus. Nah, tapi bagus tidak nyaman makanya kali ini tadi alhamdulillah makanya aku baru kali ini tapi kawa aku makan apa barang lah. Dan karena harus kada awal makan kayu gelem. Nah lama-lama karena kau makan minyak lemak sanitaran. Alhamdulillah ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam hari ini yaitu merayakan, memperingati kalau orang syariat, kalau orang hakikat merayakan sama betul. Merayakan kelahiran junjungan baginda Rasul. Jadi kenapa jadi merayakan? Karena hadir Muhammad. Karena Muhammad tidak mati, berkibar-kibarnya bendera. Kalau orang memperingati kan berarti kada ingat, kada sekali ingat. Nah itu jujur aja orang bikin jujur. Tapi kalau orang hakikat di situ merayakan. Kalau merayakan berarti hidup. Karena Nabi kita tidak mati. Makanya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berkumpul ujar Umar, hanyakan Rasulullah meninggal. Lalu sore untuk bersama para sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali. Barang siapa yang memadahkan Muhammad itu mati, kubunuh, tidak benar. Nah, berarti tidak mati. Berarti merayakan raya lagi. Kalau secara syariat Rasulullah lahir di Madinah, lahir di Makkah 7. Tapi kita memperingati merayakan rasakan kelahiran Muhammad di jiwa kita. Rasakan. Kan ada rawi Habsyi, rawi Abi Baid laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada diri kalian yaitu Muhammad. Berarti Muhammad tidak mati sesuai saja kada mahawal Nabi kita. Sesuai yang memperingati dan merayakan. Makanya Nabi kita itu dilahirkan 12 Rabiul Awal hari Senin. Wafat sama Sidin. Cuma bedanya kalau Sidin lahir sebelum subuh. Kalau wafat setelah subuh. Nah jadi beliau ini 13 tahun di kota Makkah belajar ini dahulu. Apa syahadat? Rukun Islam 5 pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, kemudian jalan dengan mereka di syahadat dulu. 13 tahun baginda Rasulullah belajarkan ilmu syahadat, belajarkan ilmu tauhid, belajarkan ilmu tasawuf. Itu sebenarnya fikih bayi. Menurut ini fikih berdahulu. Kadang belajar tauhid menyerahkan ke tasawuf. Tasawuf tauhid bujur, fikih bujur. Ilmu fikih itu laksana sebuah kaliangan. Berpikir kawalan naik kaliangan mengkadar benangnya belajar tauhid sifat 20. Walaupun benangnya larang kaliangannya bagus, tapi orangnya meminum tangi gede. Kawalan naik tasawuf. Nah bujur kaliangannya bagus, orangnya gede ya Pak. Nah ini kaliangan dia sibuk lagi ke masalah orang dendam. Masalah orang dendam pulang. Abang-abang si dua rambutan dia nak ke dalam pendaringan daripada bujang parambutan lebih baik tapi kamu ingat. Ya pasti ya. Sudah begini lah banyak apa? Sudah ada sendiri. Sudah begini nama minakan. Bagaimana menggoreng lada ambil minyaknya lalu linang-linang. Bagaimana menggoda hati si janda ambil anaknya lalu timang-timang. Hancur binatang. Hari berbab siang rayuannya mau. Andaikan kau jadi pantai, aku jadi lautnya. Andaikan kau jadi kima, aku jadi bajunya. Andaikan kau jadi sinduk, aku jadi garpunya. Andaikan aku jadi kucing, aku jadi tahinya. Jadi bagi Rasulullah itu mengajarkan ilmu hakikat di kota Makkah 13 tahun belum ada batasan. Syahadat jangan dibahas syahadat resmi, bukan diucap tapi dipelajari. Kalau kita mengucap 2 kalimat syahadat setengah menit untung asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Makanya pada zaman itu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Qila ya Rasulullah, ail amal afdal?" Yang artinya, "Wahai Rasulullah," yang bahasa Banjar, "manakah amalan paling kami utamakan ya Rasulullah? Juluki kami amal mana yang paling kami utamakan?" Namun dijawab oleh baginda Rasulullah sebaliknya, "Al-ilmu ma'rifatillah." Ikam karena lahirnya Tuhan ikam adalah salat kedada. Jadi disuruh mengenali Tuhan. Orang Kristen bisi Tuhan, orang Buddha bisi Tuhan, Konghucu Hindu bisi Tuhan. Namun Tuhannya berbeda dengan kita. Kalau orang non-Islam Tuhannya di luar daripada batang tubuh. Kan Yesus. Tuhan orang Kristen di luar gelap. Orang Buddha Tuhannya patung di luar gelap. Amun kita orang Islam Tuhan kita Allah di luar daripada Allah kita berarti kufur. Islam secara manusia, Islam indah tapi kafir ilmu. Jangan di luar Allah Ta'ala. Tapi surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum pada diri kamu kata Allah, apakah kamu pada memperhatikan aku nampak aku nyata? Tuhan bernyata, Tuhan bernampak, bukan bertampak. Makanya di dalam diri salah. Mau Tuhan di dalam diri berarti berkurung Tuhan dikasih memang tak kurung. Nang nyaman itu bernampak dan bernyata. Kamana bernampak, kamana bernyata kepada pian-pian sabaratan. Makanya ujar Rasulullah, sering-seringlah ma'itihi, sering-seringlah ma'lihatihi, agar supaya tahu siapa hati diri sebenarnya. Nah makanya kan di Kalimantan banyak wali-wali yang tersembunyi. Kenapa? Mengandung ilmu ma'rifat. Kalau ulama, guru-guru agama ada yang kada bertasawuf, bukan salah tapi kada sempurna. Tapi kan yang para wali Allah kada yang kada bertasawuf. Contohnya kan Datuk Kalampayan Sakura ke Makkah sini disuruh oleh raja. Karena ngarang mungkin tahayul syariat aja kan di kota Makkah. Lalu Datuk Sanggul ini apabila hari Jumat sini babijim langsung ke Makkah salat Jumat. Setelah itu hilang kan Datuk Sanggul. Abu Samad dikatakan. Jadi dilihat oleh Datuk Kalampayan hilang Datuk Sanggul ini kedada. Karena kan orang di Makkah itu baju putih semuanya, sedangkan Datuk Sanggul baju hilang, makanya belaung. Lalu kemudian Jumat yang kedua salat lagi Datuk Sanggul. Setelah itu hilang lagi Datuk Sanggul, dilihat oleh Datuk Kalampayan siapa orang ini. Lalu ketiga kalinya setelah itu dicegat oleh Datuk Kalampayan. Jadi dijaga oleh Datuk Kalampayan, ditangkap Datuk Kalampayan kepada Datuk Sanggul, tangan Datuk Sanggul, siapakah Tuhan, siapakah saudara. Akhirnya bacor, bapandir, aku di Kalimantan, aku di Rantau, yaitu Abdul Samad dari Palembang. Dari Palembang menyempurnakan ilmu ma'rifat ke Kalimantan. Berarti mulai Palembang belum sempurna ma'rifat, berarti ma'rifat ke Kalimantan berguru dengan Datuk Suban. Nah, jadi disitulah akhirnya. Nang maluwa kita berincong itu ia Datuk Sanggul itu. Makanya melihat Datuk Kalampayan. Lalu dibelah oleh Datuk Kalampayan dengan pisau, kada tabelah, kada kawat. Lalu Datuk Sanggul membelah dengan kuku, dengan jari, dengan kuku belah. Makanya hari itu kita berincong itu namanya tuh berincong kan di segi empat, ujung kan dibelah. Itu namanya kita berincong. Nah, lalu di sini Datuk Kalampayan mengakui kehebatan Datuk Sanggul, lalu berguru kepada Datuk Sanggul masalah ilmu tasawuf. Lalu timbul kawalian Datuk Kalampayan. Nah, makanya tidak ada seorang wali yang ada mengandung ilmu ma'rifat, pasti mengandung ilmu Nur Muhammad. Nah, lalu di situlah mengenalkan Tuhan. Rasulullah 13 tahun ke Makkah. Makanya kenapa jadi disariki orang sendiri Rasulullah kasih. Nang menyariki bukan memarina. Kenapa? Karena memarina sini Tuhannya patung berhala. Sedangkan Rasulullah Tuhan pada diri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, sare-sare bukan memarina Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu sare. Nah, hijrah ke kota Taif masih belum sempurna lagi, masih diusir. Lalu hijrah ke kota Madinah disambut dengan Qala al-Badul Aiman. Nah, jadi disinilah baginda Rasulullah dengan perjuangan yang gigih
menyampaikan ilmu ketuhanan. Nah, itu bedanya tuh. Jadi bedanya orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, orang Islam kan beda. Kalau nyanya Tuhannya di luar, kalau kita nampak kepada diri. Karena kita ini permainan. Seperti wayang yang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Ini utama ilmu bukan amal. Orang tertipu karena amal, ilmu ada. Karena kita laksana wayang yang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Masalah wayang tanpa dalang. Wayangnya jasmani pian, dalangnya rohani. Siapa lo sebenarnya? Bukan surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Ujar Tuhan ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang roh, padahal sifatku, kenyataanku, kelakuanku aku. Kurang seluruh menyambat, kurang seluruh dunia menyambat roh. Tapi bukan sembarang roh, itulah kenyataan sifat Allah Ta'ala. Wanapa kebihi nuri Adam, masuk kepada Adam. Adam ini awak, masuk roh, awak bergerak. Mata melihat kenapa? Karena ada roh. Telinga mendengar karena ada roh. Payu aja, jujuran anak maunya harus muda. Perkawinan, nyaruhnya ada. Menurutnya kalian jangan kan 100 juta 5 rupiah per bayu. Nah, jadi siapa? Roh Allah Ta'ala ini apa kepada kita ini ulama, hukama. Ulama ini ada 3. Ulama ashabul fatwa, ulama kubara, ulama hukama. Ulama ashabul fatwa itu adalah ulama yang menjelaskan tentang hukum fikih. Kalau ulama kubara, ulama yang kebanyakan malah jadi mengaji, imami salah. Nah itu tuh ulama kubara. Tapi kalau yang ulama hukama yang menjelaskan tentang adanya Allah, hukama. Nah jadi di situ semua benar, fikih benar, tauhid benar, tasawuf benar. Fikih itu laksana daun-daunnya rindang banyak, sedangkan tauhid laksana pohonnya, sedangkan tasawuf laksana buahnya. Nah jadi disitulah Tuhan kita melihat bukan kita yang bantu sifat dasar Allah nampak kepada kita. Kita berjalan itu udah telah nampak kepada batis. Kita berpandir itu nakawa untuk kalam Allah. Jadi kita bang, makanya Pak ya para tahu dan marilah kita dengarkan kalam ilahi. Kalam itu suara bahasa ilahi Tuhan yang dibawakan oleh Abdul Hakim. Ulang menjadi protokolnya bergantian. Marilah kita dengarkan suara Tuhan. Abang kan orang abang nggak rasanya sesuatu yang dibawa oleh Abdul Hakim. Ya, kalam itu apa suara? Ilahi Tuhan, cuma beda bahasa. Itu orang Arab, itu orang Inggris. Nah di situ makanya malam ini menjelaskan tentang mengenal Tuhan ya. Iba umpamanya maulidan sehari 3 kali maulidan, tapi ada intinya yang lahir dari Muhammad. Lahirnya Muhammad pada jiwa itu redam api majusi, kan lahir Muhammad api majusi pada mula. Jadi nanti kita ranjak panyarikan itu sampai pemayan pulang bertambah. Nah itu yang namanya redam. Patung-patung berhala hancur. Maksud patung-patung berhala lubuh hancur itu adalah batang tubuh kita ini. Nah lahir Muhammad, ampi kita nang merasa bagara. Ambil kita merasa puasa, nah makanya itu sanggup itu sini salat kan usalian sunat saja, usali sunat karena usali kan bapak sini di pantun aja berdiri sini riu barang sebulan barang setamu-tamu aku rindu ada Tuhan sabarang tampak kau bertamu Allahu Akbar. Kayaknya wadilah kayaknya di sini imam bilang kayak gitu. Padahal betul, cuma orang ada mengerti. Padahal muncul. Nah disitulah. Karena kan di situ lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma walau basamu wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, disitulah adanya wujud Allah. Nah, di mana saja kamu menghadap, disitulah ada roh dia. Kan ada di sisi roh Allah. Ambah ke kiri ada roh, ambah ke kanan ada. Nah siapa roh tadi? Iya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 5.
Nah jadi di situ itu supaya kita jangan artinya merasa hebat, merasa sombong, merasa ujub dia semua takabur. Ada bensin apa-apa. Lihat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik malah guru daripada Imam Syafi'i. Oh jadi Imam Malik, wahai anakku, memandang anak-anak. Kayaknya murid si Syafi'i itu kena bermalam di sini alim benar sampai itu ujar si Malik. Imam Malik kena. Lalu bermalam Imam Syafi'i. Lalu disediakan kamar, kan ada lubang. Jadi anak Imam Malik ini menaik di lubang itu. Ujar apa? Imam Syafi'i ini alim, kayak apa kealimannya? Anak melihat nih kayak apa kealiman Syafi'i, alim benar ujar Imam Malik. Jadi melihat sekalinya kan tadi sama yang ada kata ulama. Beberapa ke kiri, ke kanan. Kini ke kanan ke kiri. Pilih mata ke kepala pun. Lalu esok pagi. Jadi ujar Imam Malik, anakku kayak apa kamu sudah melihat kealiman Imam Syafi'i? Kada baik, kada alim jadi alim kada. Apa garam juga minyak ujar Imam Malik nih? Minyak coba aja nih ke kanan ke kiri ke kanan. Nah, takuni pak. Sekali kita takuni, sekalinya orang mahafal. Lawan orang tapakur, orang marifat. At-tafakkaru satin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tafakur berpikir sesaat tentang diri Allah Ta'ala lebih hebat daripada orang yang beramal ibadah 70 tahun. 70 tahun dia beramal, namun dia tidak mengenali Tuhan yang ada pada dirinya. Lebih hebat orang yang membicarakan masalah Allah. Ini inti dari orang belajar marifat. Kalah yang beramalan, yang membaca apa aja kalah. Kecuali yang marifat, karena di situ ya syur ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali karena ada marifat. Kayak apa cara mengenal Allah? Nah, cara mengenal Allah, cari dulu sifatnya, lalu dibuka apa yang terjadi. Nah kayak sebeli nyior itu, nah amun kita lihat akan dia nyior, tapi anak tahu di dalamnya apa. Kan 4 lapisan Pak. Buka kalau nyior ada nyiornya lah, nyiornya di paludan ada santannya berubah. Imbas santannya dijarang ada minyak lah, nah minyak ini intinya hakikatnya. Tutup kembali nyior sebiji. Kawal biar melihat minyak tadi dengan biji mata kada kawa karena terdiring tertutup lawan rongkong. Kan gak kawa dengan biji mata, tapi pian bisa mata dengan batin. Karena pian tadi hanya mengupas. Nah, hanya mengupas, pian lalu tahu isi minyak, lalu hati pian mengatakan, oh pian ya aku menanggudin. Bahwa di dalam nyiar itu intinya minyak lah. Nah itu sesuai untuk sini alih ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kau lihat Tuhanku dengan mata batinku. Sama dengan angin tidak bisa dilihat. Namun dia tahu melihat kenyataan angin. Kemana? Daun keladi bergoyang, daun jambu bergoyang, daun pisang bergoyang. Daun pisang tidak bisa bergoyang karena kenyataan angin banyak kepada daun pisang. Menurut para pandangan mata daun pisang bergoyang, tapi kalau batin mengatakan bukan daun pisang yang bergoyang, tapi angin sama seperti kita. Anggap saja batang tubuh ini pohon kayu. Kan pohon kayu bergerak karena ada angin lah. Mana anginnya? Anginnya. Nggak ada angin hidup lah. Siapa yang naik nafas? Apa bunyinya? Bu. Keluar nafas yang gelap. Allah. Nah. Ya kan dari segi majelisnya ada sebagian yang tahu dan yang tahu. Jadi kan boleh menyalahkan selama kita kada berisi ilmu. Nah, ilmu fikih bujur, ilmu tauhid bujur, tasawuf bujur, ragukan ketiganya. Sama ibaratnya fikih itu najukong, tauhid apa ngayuhnya, tasawuf orangnya pas kelak. Nah, jadi kada boleh saling menyalahkan. Biar kita harus amal ibadah, sembahyang kada ketinggalan. Tapi kita kada tahu lawan diri Allah Taala kada pernah mencari Tuhan itu sebenarnya menjadikan manusia ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi ayat-ayat tapi mengenal benar-benar. Kayak apa artinya anak minta pahala lawan ampun pahala ada pernah mencari contoh. Kita umpamanya mengambil upah mengantam di lok saraf pengenan.
Paumannya itu umpamanya pauman Haji Samsudin. Lalu kita langsung membawa karo, membawa ranggaman, membawa hari turun naik ke pauman. Bapak ada pas melihat Haji Samsudin, woi maling dia, jelas. Nah, tapi kalau kita bapak dah, assalamualaikum ji, orang mengatakan jalan, oke silakan, nyaman lupa. Sama kita salat beramal, bila kali bapak dah kepada Allah, maka amal ini seperti maling orang. Ini ilmu hakikat, mempikir jujur aja jangan disalahkan. Karena ada pengurang artinya menyalahkan ilmu tasawuf dan karena sembayangan. Itu jadi gara-gara bagi tasawuf pada sembayangan, orangnya dasar pengulir. Ada masalah tasawufnya. Orang makin tinggi ilmunya, makin kuat amalnya. Ini makin kuat dipikir, umpamanya kuat dipikir. Wah, jadinya hukum. Sekalinya, kiranya orang ada bagi recus ya kami besok. Oh, jangan kawat dipanggil kenapa? Dia kena berusaha macam lulusan pesantren. Banyak jangan ada. Amun banyak ada hukum bagi lelakian berdiri. Ya banyak ada. Amun berbidang jangan berdiri, tambah kena air mancurnya. Karena banyak cari daun, tapi jangan daun kaladi gagal kena apalanya. Bisa berbiar-biar. Hukum karena banyak daun, kada juga batu, itu batu tinggi-tinggi, tapi jangan betul panas-panas kok hari ini. Insang lah apalanya. Yang terakhir masih ada banyak kada di daun kada batu tinggi-tinggi. Yang terakhir kayaknya kada ada laki-laki ini nah bisa makan ketahui itu. Tapi hati-hati kalau ada pakwa ya. Boleh gak siar. Nah ini hukum. Jadi pikir bujur terus bujur yang syarat orangnya. Jadi pribadi kita masing-masing gila apa belum mengenal bilang Tuhan. Cuma kenal di nama, tapi tidak pernah mengenal orangnya. Makanya wajib. Yang salat wajib lagi mengenal Allah yang pertama. Puasa, zakat, haji wajib lagi mengenal Tuhan. Kan artinya langsung kalau haji berjual tanah umpamanya banyak benar miliaran. Wajar aja tulak haji 3 kali, yang umpamanya aku ya tulak haji alhamdulillah 3 kali sudah. Tapi alhamdulillah wajar kada pernah melihat kalau Baitullah. Nyata ya sama yang di muka Baitullah, tapi tak boleh kada di bahar harus ya. Sekali betul kalau sama orang hutan kelihatan untuk sarapangnya.